Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 242. Dante akhirnya menggunakan kekuatan iblis yang dia miliki untuk bertarung melawan anggota Banteng Hitam. Di mana di pertarungan ini Dante berhasil membuat Banteng Hitam kewalahan, bahkan dia dapat membuat salah satu anggota Banteng Hitam sekarat. Hingga Asta yang pada saat itu sedang bertarung melawan Dante terlihat sangat marah dan melepaskan kekuatan iblis yang sangat besar. Dan dengan kekuatan iblis yang sangat besar inilah Asta diperlihatkan menumbuhkan tanduk ketiga, satu ekor dan sayap kedua dengan ukuran yang lebih kecil dari sayap pertama. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 242 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, seperti yang sudah diduga sebelumnya oleh beberapa fans, chapter ini diawali dengan Dante yang menggunakan kekuatan iblis. Karena di chapter sebelumnya memang sudah dijelaskan bahwa Dante terkejut dengan serangan gabungan Couch dan juga Asta. Terlebih lagi, menurut penjelasan Couch, serangan gabungan mereka berdua merupakan serangan yang sangat sulit untuk dihindari. Hal menarik kedua, Dante menggunakan kekuatan iblis sebesar 50%. Dan uniknya, perubahan yang terjadi di tubuh Dante terkesan berbeda dari perubahan Asta dan juga Zeno. Karena saat Asta menggunakan kekuatan iblis, terlihat bahwa bercak hitam yang menutupi tubuh Asta menyebar dari tubuh bagian kanan. Tidak hanya itu, perubahan bentuk tubuh Asta pun dimulai dari bagian kanan. Dan dalam kasus Zeno, perubahan bercak hitam dan perubahan bentuk tubuh dimulai dari bagian kiri. Sedangkan dalam kasus Dante, penyebaran bercak hitam dan perubahan bentuk tubuh terlihat menyebar dari bagian atas tubuh. Ya, kalian bisa lihat sendiri kan, kalau tubuh bagian bawah Dante terlihat tidak mengalami perubahan ketika Dante menggunakan kekuatan iblis sebesar 50%. Lalu, menurut kalian, mengapa penyebaran bercak hitam dan perubahan bentuk tubuh mereka dimulai dari bagian tubuh yang berbeda? Mungkinkah penyebaran ini ditentukan dari letak tanda atau tato yang dimiliki oleh Zeno dan juga Dante? Mengingat tato atau tanda yang dimiliki oleh Zeno berada di sebelah kiri, sedangkan tato atau tanda yang dimiliki oleh Dante terletak di bagian atas. Dan bila ini memang benar, maka ada kemungkinan bahwa kekuatan iblis milik Dante dan juga Zeno mengalir lewat tanda atau tato tersebut. Tapi bila ini memang benar terjadi, mengapa penyebaran bercak hitam dan perubahan bentuk tubuh Asta dimulai dari sebelah kanan? Padahal di tubuh bagian kanan, Asta tidak memiliki tanda atau tato yang sama seperti layaknya Dante dan juga Zeno. Hal menarik ketiga, Dante terlihat memiliki semacam tanda spesial di bagian dada, di mana tanda spesial ini muncul saat Dante menggunakan kekuatan iblis sebesar 50% dan juga 60%. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada petunjuk mengapa dan apa kegunaan dari tanda spesial tersebut. Dan bila kalian punya pendapat atau opini mengenai hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik keempat, dengan diperkuat kekuatan iblis sebesar 50%, sihir gravitasi yang dimiliki Dante ternyata dapat digunakan untuk mendistorsi ruang. Di mana hal ini terlihat dengan jelas ketika Dante menerima serangan gabungan Asta dan juga Couch. Tapi anehnya, kekuatan anti sihir yang dimiliki oleh Asta seolah sama sekali tidak berpengaruh pada sihir gravitasi milik Dante yang sudah mendistorsi ruang. Padahal di chapter sebelumnya, kekuatan anti sihir Asta dapat meniket sihir gravitasi milik Dante. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya belum bisa dipastiin sih, karena Yuki Tabata selaku pengarang Black Clover memang belum menjelaskan hal ini. Tapi kami sendiri memiliki dua opini mengapa hal ini bisa terjadi. Opini pertama, ada kemungkinan hal ini bisa terjadi karena kekuatan iblis yang digunakan oleh Dante untuk memperkuat sihir gravitasi miliknya lebih besar daripada kekuatan anti sihir yang digunakan oleh Asta. Mengingat api yang kecil memang bisa dipadamkan dengan seember air, tapi seember air dapat menguap dengan mudah ketika digunakan untuk memadamkan api yang besar. Jadi singkatnya, kekuatan iblis yang digunakan oleh Dante jauh lebih besar daripada kekuatan anti sihir yang digunakan oleh Asta. Dan bila ini memang benar, maka bisa kita katakan juga bahwa Asta membutuhkan kekuatan anti sihir dalam jumlah tertentu untuk meniket atau menetralisir sebuah sihir.
dan jumlah kekuatan anti sihir yang dia perlukan tergantung dari sihir yang akan dia netralkan. Semakin besar sihir yang dinetralkan, maka semakin besar pula kekuatan anti sihir yang diperlukan. Opini kedua, ada kemungkinan bahwa alasan kekuatan anti sihir Asta seolah tidak berpengaruh di sini karena Asta tidak terkena sihir gravitasi Dante secara langsung, melainkan dia hanya terkena efek dari ruang yang sudah terdistorsi karena sihir gravitasi. Dan menurut kalian, opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Kemudian hal menarik kelima, lewat perbincangan singkat antara Asta dan juga Dante, Yuki Tabata menjelaskan bahwa bagi Dante, manusia hanyalah makhluk yang dipenuhi dengan emosi jahat, seperti kebencian, kemarahan, rasa ingin balas dendam, dan juga kehancuran. Karena bagi Dante, emosi jahat inilah yang sudah membuat manusia menjadi jauh lebih kuat. Tapi berbeda dari Dante, menurut Asta, manusia adalah makhluk yang memiliki emosi jahat, namun dapat mengendalikan emosi jahat tersebut dengan hati yang kuat dan mengendalikan emosi tersebut untuk melakukan hal yang benar. Kemudian hal menarik keenam, Vanessa berusaha membantu Asta yang sudah jatuh ke tanah dengan mengirim Rogu ke tempat Asta. Tapi di saat Dante menyadari bahwa Vanessa sudah membantu Asta dengan sihir takdir, Dante kemudian menggunakan kekuatan iblis sebesar 60%. Dan uniknya, setelah Dante menggunakan kekuatan iblis sebesar 60%, Rogu atau kucing takdir milik Vanessa terlihat menghilang. Lalu, mengapa kucing takdir Vanessa menghilang? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu teman-teman ketahui dulu beberapa fakta penting yang terjadi setelah Dante menggunakan kekuatan iblis sebesar 60%. Fakta pertama, sesaat setelah kucing takdir Vanessa menghilang, Vanessa sempat menjelaskan bahwa dia sudah kehilangan seluruh mana atau kekuatan sihir yang dia miliki. Fakta kedua, selain Vanessa, Henry juga sempat menjelaskan bahwa dia sudah mulai kehabisan mana atau kekuatan sihir yang seharusnya digunakan untuk menggerakkan markas banteng hitam. Dan pastinya Yuki Tabata memiliki alasan mengapa dia menjelaskan hal ini. Fakta ketiga, lewat gambaran yang diberikan oleh Yuki Tabata saat kucing takdir Vanessa mulai menghilang, dia seolah mengisyaratkan kalau pada saat itu Dante sedang mengeluarkan sihir gravitasi dengan kekuatan yang sangat besar. Tapi pada saat itu, Asta dan yang lain terkesan tidak terkena dampak dari sihir gravitasi tersebut. Fakta keempat, sesaat setelah Rogu menghilang, Vanessa dan yang lain langsung diperlihatkan terkena efek dari sihir gravitasi milik Dante. Nah, berdasar dari fakta-fakta yang kami berikan tadi, maka menurut kami, alasan mengapa kucing takdir Vanessa bisa menghilang setelah Dante menggunakan kekuatan iblis sebesar 60%, karena Vanessa sudah kehabisan mana atau kekuatan sihir, seperti apa yang kami jelaskan di fakta pertama. Lalu, mengapa Vanessa bisa kehabisan mana? Padahal setelah Dante menggunakan kekuatan iblis sebesar 60%, dia seolah tidak melakukan apapun. Nah, mengenai hal ini kami memiliki dua opini. Opini pertama, ada kemungkinan bahwa Dante sudah melakukan sesuatu dengan sihir gravitasi miliknya, seperti misalnya merubah atau memanipulasi hukum alam yang dapat membuat kekuatan sihir atau mana seseorang menghilang. Mengingat sebelumnya dia juga sudah berhasil memanipulasi hukum alam dengan cara mendistorsi ruang. Opini kedua, ada kemungkinan bahwa Dante sudah melepaskan sihir gravitasi dengan kekuatan yang sangat besar secara terus-menerus, atau dengan kata lain, Dante sudah menghujani Asta dan yang lain dengan sihir gravitasi yang sudah diperkuat dengan kekuatan iblis sebesar 60%. Karena itulah kucing takdir Vanessa harus secara terus-menerus merubah takdir. Padahal satu kali perubahan takdir yang digunakan oleh Rogu, Vanessa membutuhkan mana yang besar. Jadi cukup masuk akal bukan bila Vanessa kehilangan seluruh mana yang dia miliki setelah berkali-kali merubah takdir di waktu yang hampir bersamaan, di mana hal ini didasarkan dari fakta pertama, ketiga, dan juga fakta keempat. Lalu bila ini memang benar, apa tujuan Yuki Tabata menjelaskan bahwa Henry sudah hampir kehabisan mana untuk menggerakkan markas banteng hitam sesaat setelah Rogu menghilang? Ya, tentu saja untuk menjelaskan bahwa Henry sudah menyadari apa yang akan terjadi setelah Rogu menghilang, dan dia sebenarnya ingin menjauhkan markas banteng hitam dari Dante, tapi dia sudah kehabisan mana. Lalu mengapa Henry bisa kehabisan mana dalam waktu singkat? Ya, tentu saja karena sebelum kedatangan Dante sudah dijelaskan bahwa Henry sedang tidur siang karena dia hampir kehabisan mana. Atau dengan kata lain,
Dari awal pertarungan melawan Dante, Henry hanya memiliki mana dalam jumlah yang sedikit. Hal menarik ketujuh, dengan tujuan ingin menunjukkan arti manusia kepada Asta, Dante kemudian menggunakan salah satu sihir gravitasi miliknya untuk menciptakan sebuah pedang dan menusuk tubuh Couch. Lalu bagaimanakah nasib Couch? Ya belum bisa dipastiin sih, tapi mengingat tema dari seri Black Clover adalah sihir, jadi masih ada kemungkinan bahwa Couch bisa diselamatkan. Karena faktanya setengah dari anggota skuad Golden Dawn masih bisa diselamatkan walau mereka sudah benar-benar sekarat. Kemudian di saat yang bersamaan saat Couch tertusuk, Yuki Tabata memperlihatkan sebuah flashback tentang orang misterius yang menyebut Asta sebagai anak tercintaku. Dan karena itulah tidak sedikit fans menganggap kalau orang misterius tersebut adalah orang tua Asta. Tapi sayangnya belum bisa dipastikan apakah orang misterius tersebut adalah ibu atau bapak Asta. Ya, walaupun desain dari rambut dan dagu orang misterius tersebut terlihat seperti desain perempuan. Oh ya, sadarkah kalian bahwa flashback atau gambaran ingatan yang dilihat oleh Asta pada saat itu diakhiri dengan penglihatan yang menyerupai bentuk hati? Lalu sebenarnya apa tujuan Yuki Tabata memperlihatkan gambar hati di akhir flashback? Menarik untuk kita nantikan. Nah selanjutnya, karena terpancing oleh dua hal, yaitu Dante yang menusuk Couch dan sebuah ingatan tentang orang misterius dengan luka di dada, Asta kemudian dipenuhi dengan kemarahan hingga membuat Asta dipenuhi oleh kekuatan iblis. Dan dengan kekuatan iblis inilah Asta kemudian mengalami perubahan bentuk. Seperti wajah Asta yang hampir tertutup oleh bercak hitam, munculnya tanduk ketiga di kepala Asta, tumbuhnya satu ekor dengan ujung menyerupai bentuk clover, tumbuhnya sayap kedua dengan ukuran yang lebih kecil dari sayap pertama, dan perubahan bentuk kaki serta tangan kanan yang menyerupai seperti bentuk kaki tangan iblis. Lalu berdasar dari perubahan bentuk yang didapatkan oleh Asta, menurut kami kekuatan iblis yang digunakan oleh Asta pada saat itu sudah lebih dari 50%. Karena sebagian besar dari tubuh Asta memang sudah mengalami perubahan bentuk. Sekian dari kami, and see ya.